Selamat pagi, perkenalkan nama saya David Marlingano ya, NIM 122160091. Di sini saya akan mempresentasikan tugas take home sistem rantai pasok dengan judul persediaan supply chains. Langsung saja kita masuk ke bagian presentasi. Untuk definisi persediaan sendiri itu, persediaan merupakan simpanan material yang berupa bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu pengendalian persediaan itu sendiri ada aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Lalu ada pada produk barang, pengendalian persediaan ditekankan pada pengendalian material. Lalu yang terakhir, pada produk jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak pada jasa pasokan karena konsumsi seringkali bersamaan dengan pengadaan jasa, sehingga tidak memerlukan persediaan. Lalu alasan pengelolaan persediaan yaitu ada 3. Yang pertama, persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar. Lalu yang kedua, mempengaruhi pelayanan ke pelanggan. Lalu yang ketiga, mempunyai pengaruh pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuntungan. Lalu mengapa persediaan itu diperlukan? Karena persediaan diperlukan itu untuk menjaga independensi operasi, lalu untuk memenuhi permintaan yang bervariasi, lalu untuk fleksibilitas jadwal operasi, lalu untuk pengamanan variabilitas pengiriman raw material, lalu untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, lalu yang terakhir ada untuk menjaga pengaruh inflasi dan kenaikan harga. Lalu masuk ke dalam trade-off dalam pengelolaan persediaan. Di trade-off ini ada beberapa bagian, yaitu ada 5. Yang pertama itu biaya per unit atau item cost. Lalu yang kedua, biaya penyimpanan pemesanan atau ordering cost. Di bagian-bagian ordering cost ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu biaya pembuatan perintah pembelian atau purchasing cost. Lalu ada biaya pengiriman pemesanan, ada biaya transportasi, biaya penerimaan atau revising cost. Lalu ada yang terakhir, jika diproduksi sendiri maka akan ada biaya penyimpanan sendiri. Lalu ada biaya surat menyurat dan biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan persediaan. Lalu yang ketiga itu ada biaya pengelolaan persediaan atau carrying cost. Di bagian ini ada dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, biaya yang dinyatakan dan dihitung sebesar peluang yang hilang apabila nilai persediaan digunakan untuk investasi. Lalu yang kedua ada biaya yang meliputi biaya gudang, asuransi, dan pajak, atau yang dimaksud dengan cost of storage. Biaya ini berubah sesuai dengan nilai persediaan itu sendiri. Lalu yang keempat ada biaya resiko kerusakan dan kehilangan. Lalu yang terakhir ada biaya akibat kehabisan persediaan atau stock out. Lalu ada struktur biaya persediaan itu sendiri. Biaya struktur persediaan di sini ada 3, yaitu yang pertama holding cost, berhubungan dengan penyimpanan atau membawa barang dari waktu ke waktu. Lalu ordering cost itu berhubungan dengan biaya penempatan pemesanan dan penerimaan pesanan. Lalu yang ketiga ada setup cost, yaitu biaya untuk menyiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Lalu kita masuk ke alat ukur persediaan. Alat ukur persediaan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover rate, yang merupakan seberapa cepat produk atau barang mengalir relatif terhadap jumlah yang rata-rata tersimpan sebagai persediaan. Lalu yang kedua ada inventory days of supply,
yaitu rata-rata jumlah hari suatu perusahaan bisa beroperasi dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Lalu ada fill rate atau service level, yaitu persentase jumlah item tersedia ketika diminta oleh pelanggan. Lalu ini ada rumus untuk alat perhitungan sendiri, ini ada rumusnya. Lalu kita masuk ke dalam klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan di sini ada satu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini ada satu bahan baku atau raw material, bahan setengah jadi atau WIP, lalu ada produk jadi atau finish goods. Lalu masuk ke dalam berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya di sini adalah people line atau transit inventory, karena lead time pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu ada cycle stock. Cycle stock yaitu persediaan yang muncul karena motif memenuhi sektor ekonomi. Lalu persediaan ini sedikit demi sedikit berkurang karena dipercepat. Lalu ada safety stock. Safety stock itu fungsinya untuk sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan maupun pemasukan. Lalu ada antisipasi stok untuk mengantisipasi kenaikan permintaan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan sifatnya, yaitu sifat ketergantungan independen. Independent demand sendiri itu merupakan permintaan untuk item yang tidak bergantung pada item lain atau pada produk akhir. Lalu ada dependent demand, yaitu permintaan untuk item yang jumlahnya bergantung pada produk akhir atau item lain. Lalu hambatan dalam manajemen persediaan di SCM. Hambatan dalam persediaan di SCM sendiri itu ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu tidak ada metrik kerja yang jelas. Yang kedua, status pemesanan tidak akurat. Yang ketiga, sistem informasi yang tidak begitu andal. Yang keempat, kebijakan persediaan terlalu sederhana dan mengambil ketidakpastian. Yang kelima, biaya persediaan tidak ditaksir dengan benar, atau biaya persediaan sendiri itu tidak diperkirakan, tidak disiapkan. Lalu yang terakhir yaitu keputusan SC yang tidak terintegrasi. Lalu di sini ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, manajemen persediaan digambarkan sebagai proses untuk mengelola jumlah barang yang disimpan untuk menunjang usaha atau bisnis yang digerakkan. Lalu yang kedua, ada idealnya suatu sistem manajemen persediaan bisa berada dalam tingkat paling ekonomis tanpa adanya potensi resiko pada perusahaan. Lalu yang terakhir, resiko yang dimunculkan akibat adanya persediaan adalah biaya persediaan, kerusakan barang, kehilangan barang, serta space untuk penyimpanan barang. Jika meninjau komponen risiko tadi, bisa dibayangkan bagaimana bahwa manajemen persediaan yang tepat adalah mata rantai dalam supply chain itu sendiri yang cukup vital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya yang tidak layak. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.